Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hakim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma sholli ala Muhammadinil karim ang munzali alaihi wa innaka ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabi at-tarabbau bil khalbin salim amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatu mi'rajul mu'minin. Shadaqal azim wa shadaqa ala rasulil karim. Para pemirsa sidang penyuluh mimbar penyuluh agama Kemenak Kulon Progo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama malah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan kenikmatan pada diri kita, baik kenikmatan harta benda, kenikmatan kesehatan, yang lebih tinggi yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat bersalam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab tanggal 27 ada peristiwa yang besar, yaitu Isra dan Mi'raj yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pentingnya kejadian ini sehingga di dalam Al-Quran ada surat Al-Isra sebagaimana yang kami bacakan di pembukaan tadi, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam peristiwa yang besar itu, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah yang sangat mahal, yaitu perintah sholat 5 waktu. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke langit pada tanggal 27 Rajab, maka umat beliau pun mendapat bagian mi'raj ini, yaitu dengan sholat. Dalam suatu hadis dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menembus 7 langit, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman
sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu merenungi betul-betul. Para ulama mengatakan bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya kejadian Isra dan Mi'raj. Suatu kejadian yang belum pernah terjadi pada diri Nabi manapun selain baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncak dari kejadian Isra dan Mi'raj adalah untuk menerima perintah sholat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian Isra dan Mi'raj itu hikmahnya yang terbesar adalah agar kita ini mengetahui keagungan dan kemuliaan sholat. Maka bagaimana kita betul-betul memperhatikan sholat kita. Di antara memperhatikan sholat adalah datang atau berangkat sebelum waktunya. Seumpama kita mengetahui bagaimana keagungan sholat dan keistimewaan sholat, kita akan menggigil karena gembira dan menggigil karena takut mengerjakan amalan yang besar yang namanya sholat. Para pemirsa yang berbahagia, sholat itu macam-macam. Akan tetapi sholat yang paling istimewa adalah sholat 5 waktu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Mi'raj tersebut. Maka bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan sungguh-sungguh. Ada seorang murid mengeluh kepada gurunya, saya ini banyak kesulitan ini dan kesulitan itu, apa yang harus saya perbuat? Jawab gurunya, sesungguhnya kamu telah meremehkan perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kamu rasakan. Loh, apa itu? Sholat. Seumpama sholat kamu itu beres, maka masalah-masalah yang kamu hadapi akan beres semua. Bagaimana tidak kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada pencipta alam semesta ini, menghadap kepada penguasa alam semesta ini sehari semalam 5 kali. Bagaimana masalah kita tidak selesai? Masalah kita tidak selesai sebab sholat kita tidak beres. Sholat kita ala kadarnya saja, maka masalah-masalah kita tidak diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama sholat kita benar, kita perhatikan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul, pasti semua masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagaimana kita mementingkan sholat kita. Kemudian kita meyakini bahwa sholat adalah perkara yang istimewa. Kalau ada orang beranggapan bahwa sholat itu bukan perkara yang istimewa, maka kita perlu mempertanyakan imannya.
Salat itu berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu tidak menganggapnya istimewa, maka iman kamu itu bagaimana? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekhilafan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah pertemuan kali ini kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.